Film kali ini berjudul The Electric State, dirilis tahun 2025 dengan sutradara Anthony Russo dan Joe Russo. Awal cerita berada di tahun 1990, sebelum terjadinya perang. Terlihat seorang anak yang bernama Christopher yang sedang melakukan tes masuk ke universitas. Karena ia cerdas sehingga bisa lompat kelas. Saat melakukan tes itu, ia ditemani oleh kakak perempuannya yang bernama Michelle. Chris menyukai sebuah karakter di sebuah film kartun yang bernama Kid Cosmo. Setelah selesai melakukan tes, Michelle sangat senang dan kagum karena Chris dapat menyelesaikan tes itu dengan nilai terbaik. Bahkan seorang Einstein pun memerlukan waktu 3 hari untuk menyelesaikan tes yang sama. Karena kecerdasan itu, Michelle meminta untuk Chris kuliah, namun Chris mengatakan kalau ia tidak akan kuliah karena merasa dirinya belum siap, dan ia melakukan tes itu hanya karena takut ibu dan ayahnya marah. Selain itu, Chris belum bisa jauh dari kakaknya. Namun Michelle meyakinkan kalau ia akan selalu dekat dengan Chris dan akan sering mendatangi asramanya. Scene lalu berpindah ke sebuah berita yang berisi tentang penghentian penayangan film Kid Cosmo. Karena ada beberapa kelompok yang menyatakan dirinya anti-robot. Setelah itu ada wawancara dengan seorang yang cukup terkenal di bidang teknologi yang bernama Ethan Skate, pendiri dari perusahaan Century Technologies yang dianggap visioner dan menawan. Memiliki pemikiran kalau ia tidak percaya dengan robot, karena ia menganggap robot tidak akan memahaminya. Ia percaya dengan teknologi selama manusia yang mengendalikannya. Agar lebih tahu siapa itu Ethan dan kenapa disebut menawan, semua ini tentang evolusi robot, di mana robot awalnya hanya dibuat oleh Walt Disney untuk mempromosikan pembukaan taman hiburannya di tahun 1955. Setelah itu, teknologi robot semakin berkembang, banyak yang membuat robot untuk membantu manusia selama bertahun-tahun tanpa ada keluhan. Namun tiba-tiba datang hari di mana para robot memberontak dan menuntut kehidupan mereka sendiri. Sampai para robot melakukan demo dan mereka memiliki robot yang menjadi pimpinan mereka yang bernama Tuan Peanut. Dalam pidatonya, Tuan Peanut meminta hak robot. Karena tuntutan para robot tidak dikabulkan, terjadilah perang manusia dengan para robot. Sampai Presiden Amerika membuat peraturan kalau ada manusia yang melindungi robot akan dihukum dan dianggap pengkhianat. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu season yang bernama John Deckard, mengatakan kalau para robot itu tidak memerlukan makan dan istirahat, sedangkan manusia memerlukan itu. Karena itu selama 2 tahun berperang dengan robot, manusia tidak pernah menang. Sampai muncullah Ethan yang membuat sebuah teknologi bernama Helm Neuro, yaitu sebuah perangkat seperti helm yang bisa menghubungkan pikiran manusia dengan tubuh robot humanoid dan sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Perangkat itu kemudian diproduksi dan digunakan oleh para tentara untuk berperang melawan robot. Dalam hitungan minggu, perang pun berakhir dan dimenangkan oleh umat manusia, yang saat itu dipimpin oleh Kolonel Bradbury. Setelah kekalahan itu, Tuan Peanut menandatangani perjanjian dengan Presiden dan Ethan di depan Gedung Putih, dan para robot yang tersisa dipenjarakan di daerah khusus milik Century, di sebuah gurun yang memiliki luas sekitar 100.000 mil persegi di barat daya Amerika. Karena keberhasilan alat Helm Neuro itu, Ethan lalu memproduksi secara global, yang dapat dipakai oleh semua manusia, sehingga pekerja manusia bisa dilakukan tanpa beranjak dari tempat ternyamannya, atau keluar rumah. Dan fasilitas itu sudah tersebar di seluruh dunia. Waktu lalu melompat ke tahun 1994, setelah perang. Di sebuah rumah milik Bapak Ted, dan Michelle tinggal bersamanya. Michelle dan keluarganya mengalami kecelakaan mobil dan yang selamat hanya Michelle saja. Diketahui juga kalau Michelle beberapa kali kabur dari panti asuhan yang pada akhirnya membuat ia tinggal bersama Ted. Walaupun Ted tidak menyenangkan, namun Michelle tidak bisa kabur karena kakinya dipasangi alat pelacak. Singkat cerita, saat Michelle di sekolah, ia dipanggil kepala sekolah karena tidak suka memakai Helm Neuro. Karena perangkat itu wajib untuk anak SMA ke atas. Di sini Michelle menceritakan tentang kecelakaan keluarganya dan sempat teringat dengan Chris. Setelah itu Michelle izin untuk pulang. Saat tidur ia bermimpi saat kecelakaan terjadi.
Dan saat ia berada di rumah sakit, tersadar namun masih samar-samar melihat sekitar. Karena mimpi itu membuatnya terbangun dari tidurnya. Lalu ia mendengarkan suara berisik-berisik dari luar rumahnya. Saat dilihat dari jendela terlihat bayangan. Michelle lalu keluar dan mengecek bayangan apa itu. Saat melihat ada sesuatu yang bersembunyi, Michelle lalu masuk dan berusaha membangunkan Ted. Namun tidak bangun juga. Setelah itu bergegas masuk ke dalam kamarnya dan bersembunyi di bawah kasur. Tak lama ada robot masuk ke kamarnya dan coba mencarinya. Sampai robot itu menemukan Michelle. Dan robot itu berbentuk Kid Cosmo. Sambil menodongkan pisau, Michelle bertanya kepada robot itu tentang apa yang diinginkannya. Namun karena suara robot itu bermasalah sehingga ia tidak melakukan suara. Dan meminta Michelle untuk memperbaiki alat suara itu terlebih dahulu. Dengan berhati-hati, Michelle memperbaikinya. Setelah suaranya muncul, namun kata-katanya yang keluar dari robot itu masih template sesuai settingan pabrik. Robot itu lalu mengambil foto Michelle bersama Chris dan mengatakan kalau Michelle teman spesialnya. Dan berusaha memberitahu kalau robot itu adalah Chris. Michelle yang tidak percaya coba merebut foto itu sambil mendorong si robot yang membuat terlempar dan menabrak lemari. Membuat suara sehingga Ted terbangun. Saat Michelle akan membawa robot itu keluar, Ted muncul dan meminta untuk Michelle segera membawa robot itu keluar. Dan sempat terjadi perdebatan yang membuat Ted mendorong Michelle hingga terjatuh di hadapan robot itu. Robot itu lalu membuat tanda hati ke arah Michelle seperti yang sering dilakukan oleh Chris. Setelah itu robot menyerang Ted. Ted yang tidak terima coba menyerang si robot, namun dengan mudah si robot mendorong Ted. Karena merasa terancam, Ted lapor polisi. Namun sebelum terjadi, Michelle mesetrumnya dan sempat membuat Ted pingsan. Selagi Ted pingsan, mereka pergi menuju mobil. Michelle lalu meminta si robot untuk memotong gelang pelacak di kakinya. Setelah itu berusaha kabur dengan mobil, walaupun keduanya tidak ada yang bisa mengemudi. Michelle mengendarai mobil itu dengan asal-asalan, sampai mereka berhenti di tempat bekas pertempuran karena ban mobilnya bocor. Saat Michelle coba menggantinya, ternyata ban penggantinya juga sudah rusak. Michelle lalu coba berbicara dengan si robot. Kita panggil saja robot itu Chris agar lebih mudah. Michelle bertanya bagaimana yang mati bisa ada di dalam robot itu. Chris menyampaikan kalau ia juga tidak tahu. Bukan sebagai robot, namun dirinya masih hidup di suatu tempat. Saat Michelle bertanya tentang tempatnya berada, Chris menunjukkan logo Sentry. Michelle bertanya apa ada yang tahu di mana ia berada. Chris memberitahu ada seorang berkacamata yang mengetahuinya. Chris lalu membawakan sebuah kaleng minuman yang membuat Michelle teringat dengan seorang dokter berkacamata yang ada saat Michelle baru sadarkan diri dari kecelakaan. Dan dokter itu bernama Dr. Amherst. Dokter itu juga yang memberitahu kalau Chris meninggal kepada Michelle. Michelle lalu bertanya di mana Dr. Amherst berada. Sambil membuka sebuah peta, Chris lalu menunjukkan sebuah tempat bernama Tabletop. Tempat yang berada di tengah zona khusus para robot. Namun karena itu zona khusus sehingga tidak sembarang orang bisa masuk. Sampai Michelle teringat tentang paket yang berasal dari tempat itu, yang berada di New Mexico. Karena itu Michelle berpikir orang yang mengirim paket itu tahu cara masuk ke zona khusus. Michelle merobek alamat itu dan pergi ke New Mexico bersama dengan Chris, dengan numpang di kereta. Singkat cerita, setelah sampai New Mexico, Chris yang sedang menunggu Michelle membeli makanan, melihat seorang sedang menggunakan helm neuro di pinggir jalan. Lalu coba mendekatinya. Chris memberitahu Michelle untuk menggabungkan dirinya dengan mesin helm neuro itu. Namun belum sempat terjadi, datang sebuah truk dan membuat Michelle dan Chris buru-buru bersembunyi. Truk itu ternyata milik Gates, mantan tentara yang sekarang bekerja menjadi tukang jual beli barang curian. Gates tidak lagi menjadi tentara karena saat perang ia diselamatkan oleh robot yang bernama Herman. Dan saat pasukan Sentry menemukan mereka dan Gates berusaha memberitahu kalau robot itu tidak jahat, mereka malah ditembaki sehingga Gates dan Herman kabur bersama. Sejak saat itu Herman dan Gates menjadi teman. Di tempat itu, Gates sedang melakukan transaksi jual beli sebuah senjata dengan seorang pengguna helm neuro.
Namun saat orang itu mendapatkan senjatanya, ia tidak mau membayarnya, malah menodong Kate dengan senjata itu. Sampai orang itu dilumpuhkan dengan sengatan listrik oleh Herman. Selagi Kate dan Herman menyingkirkan robot itu, Michelle dan Chris menyelinap masuk ke dalam truk. Sedangkan di tempat lain, Bradbury menemukan mobil milik Michelle dan coba mencari petunjuk kemana Michelle pergi. Bradbury mencari Michelle karena coba melindungi robot. Bradbury lalu menemukan petunjuk dari alamat yang disobek oleh Michelle. Pagi harinya, truk itu kembali ke markasnya. Agar tidak ketahuan, Michelle dan Chris bersembunyi di sebuah kotak yang dibawa oleh Herman masuk ke markas PK yang berada di bawah tanah. Di tempat itu banyak barang-barang yang masih terkemas rapi, tertata karena Kate merasa barang itu akan terjual suatu hari nanti. Selagi Kate dan Herman berbincang-bincang, Michelle dan Chris keluar dari kotak. Dan tanpa sengaja membuat suara yang membuat Kate dan Herman bersiaga dan mencari sumber suara itu. Singkat cerita, Michelle dan Chris tertangkap. Kate bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Michelle menceritakan kalau ia ingin ke zona khusus. Kate memberitahu kalau zona khusus itu sangat berbahaya dan memintanya untuk menghentikan niatnya dan pergi dari tempat itu, serta meminta untuk melupakan pernah ke tempat itu. Belum selesai ngobrol, tiba-tiba lift bergerak ke atas. Melihat itu, mereka kemudian waspada dan bersembunyi. Kate meminta untuk Herman membawa Chris bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Bradbury, yang sedang mencari Michelle. Brad bertanya di mana robot itu berada. Michelle dan Kate coba untuk menyangkal kalau mereka memiliki robot sambil mengalihkan perhatian Brad. Ketika ada kesempatan, Herman coba menembak ke arah Brad dengan tembakan listrik. Brad yang sadar lalu menggunakan Kate sebagai tameng yang membuat Kate sempat pingsan. Mengetahui itu, Brad melakukan tembakan yang membuat tempat itu menjadi berantakan. Michelle juga sempat menyerang Brad. Saat Brad akan menyerang Michelle, Michelle mematikan lampu dengan tepuk tangan. Brad kemudian menggunakan lampu untuk melihat sekitar. Saat Brad mencari dalam gelap, tiba-tiba muncul Kate yang langsung menembaki Brad, namun tidak berpengaruh, malah Kate yang dicekik. Melihat itu, Michelle lalu muncul meminta untuk Brad melepaskan Kate. Setelah melepaskan Kate, Brad coba mendekati Michelle, meminta untuk menyerahkan robot itu. Ternyata Michelle hanya memancing Brad agar ke titik jebakan, di mana setelah tepat, Herman menjatuhkan penyepit raksasa, membuat Brad kesulitan untuk berdiri. Kesempatan itu mereka gunakan untuk pergi menuju zona khusus menggunakan kereta tambang. Karena Kate terlalu lama mencari kuncinya, sehingga Brad sempat menembak kereta itu yang membuat Michelle dan yang lainnya terlempar. Saat Brad coba mendekat, Herman dan Chris bekerjasama untuk melawan Brad. Sampai tiba-tiba Michelle muncul dengan mengendarai kendaraan yang langsung menabrak Brad dan membuat terowongan itu runtuh. Namun sebelum terowongan itu tertutup, Michelle dan yang lainnya sudah keluar dari terowongan dan masuk ke zona khusus. Melihat itu, Kate marah karena tidak ada jalan lain untuk keluar dan mereka terjebak di tempat itu. Setelah itu, Kate mengajak Michelle dan yang lainnya bersembunyi karena ada robot pemulung sedang mencari robot lain untuk dipulung. Setelah robot pemulung itu pergi, mereka menuju ke sebuah hanggar. Michelle bercerita kalau robot itu dikendalikan oleh adiknya yang tidak tahu di mana berada. Dan hanya dokter yang menyerahkannya yang tahu, dan tempat dokter itu berada lumayan jauh dari tempat mereka sekarang ini. Namun, Kate dan Herman memiliki robot besar untuk ke tempat itu. Kate tidak mau membawa Michelle dan Chris sampai Michelle memberikan penawaran kalau dokter itu ada. Berarti dokter itu tahu jalan untuk keluar. Karena Kate butuh keluar dari tempat itu, mereka pun sepakat. Mereka dibawa dengan menggunakan mobil bekas yang dibawa oleh Herman dengan robot besarnya. Scene lalu berpindah ke kantor Ethan, di mana sejak kesadaran Chris bisa masuk ke dalam robot Kid Cosmo, membuat kinerja helm neuron menurun. Ternyata selama ini, helm neuron menggunakan otak Chris yang cerdas untuk bisa tersambung dengan baik. Menurut ilmuwan yang menangani Chris, ada celah dalam program yang sengaja dibuat agar kesadaran Chris bisa berpindah. Dan menurut Ethan itu adalah perbuatan Dr. Amherst sebelum keluar dari perusahaan itu. Dan kalau Chris tidak segera dikembalikan, perusahaan Ethan akan tutup. Karena itu, Ethan lalu menghubungi Bradbury, meminta kerjasamanya untuk mencari robot milik Sentry. Dan sebagai pertimbangannya, Sentry bisa menghidupkan kembali humanoid milik Bradbury.
Ethan tidak bisa melakukannya sendiri karena perjanjian yang sudah mereka buat sebelumnya. Namun mereka bisa melakukannya kalau ada bukti perjanjian sudah dilanggar. Setelah sepakat, humanoid Brad bisa dihidupkan kembali. Shin lalu kembali ke tempat Michelle berada. Setelah cukup lama berjalan, mereka sampai di tabletop dan melihat dari kejauhan ada tempat yang masih terlihat baik. Sampai tiba-tiba mereka dilempar kulkas oleh para robot. Karena itu mereka coba lari. Namun kaki robot besar Herman terkena dan membuatnya terjatuh. Begitu juga dengan mobilnya. Tak lama datang robot-robot mengepung mereka yang dipimpin oleh Perplexo. Setelah ditangkap mereka dibawa ke markasnya. Di tempat itu banyak robot-robot berkumpul dan pemimpin di tempat itu adalah Tuan Peanut. Michelle dan yang lainnya dibawa untuk bertemu dengan Tuan Peanut. Tuan Peanut menjelaskan alasan menangkap mereka karena dianggap pemulung robot yang datang hanya untuk mencabik-nyabik para robot. Tapi Michelle mengatakan kalau kedatangan mereka untuk mencari dokter berkacamata. Mendengar itu, Tuan Peanut menceritakan kalau dulu ada dokter yang bernama Amherst berada di tempat itu. Namun karena Tuan Peanut tidak ingin kedamaian para robot di tempat itu rusak, Tuan Peanut mengusirnya dari tempat itu. Karena perjanjian itu, manusia dilarang masuk ke zona itu. Dan kalau ada yang melanggar, para robot akan dimusnahkan. Mendengar itu, Michelle dan Chris berencana pergi dari tempat itu untuk mencari Dr. Amherst. Namun ditahan oleh Kate karena akan berbahaya kalau malam-malam pergi dari tempat itu. Namun Michelle tidak peduli sampai Herman mengatakan kepada Chris kalau Michelle mati tidak ada gunanya. Mendengar itu mereka lalu bermalam di tempat itu. Saat malam ketika Michelle sedang termenung sedih karena teringat saat-saat bersama adiknya, datang Chris memutar film Kid Cosmo yang sering mereka tonton berdua. Film itu menarik perhatian robot-robot lain yang ada di sana. Begitu juga dengan Tuan Peanut yang tampak terharu melihat hal itu. Singkat cerita, Michelle yang sedang istirahat lalu didatangi robot pengantar surat yang bernama Pennypal. Memberikan postcard dari Dr. Amherst yang ditinggalkan sebelum pergi. Dan meminta untuk menyerahkan kepada Michelle kalau datang ke tempat itu. Postcard itu berisi alamat Dr. Amherst. Michelle lalu bertanya kepada Penny di mana tempat itu. Namun karena takut melanggar peraturan, Penny tidak mengatakannya. Kate menawarkan diri untuk membantunya mencari Dr. Amherst. Karena menurutnya hanya dokter itu yang bisa membantu mereka keluar dari tempat itu. Tapi menurut Herman mereka harus punya pasukan untuk ke tempat itu. Karena tempat itu merupakan wilayah pemulung robot. Tak berselang lama datang Tuan Peanut mengatakan kalau ia akan membantu mengantarkan Michelle ke tempat itu. Karena dalam perjanjian manusia tidak boleh tinggal, namun tidak ada yang melarang untuk mengantarkan manusia pergi. Mungkin karena melihat sisi baik dari Michelle membuat Tuan Peanut mau membantunya. Namun sebelum pergi mereka menemui robot yang bernama Popfly. Robot yang pernah berhadapan dengan pemulung robot dan yang bisa membantu mereka. Pagi harinya dengan menggunakan mobil kacang, Michelle dan yang lainnya berangkat. Namun di sisi lain, Brad menemukan tempat itu dan melihat Michelle dan yang lainnya pergi menggunakan mobil. Setelah melalui perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai dan hari sudah malam. Di tempat itu sepi dan menyeramkan. Awalnya terlihat sepi, namun tiba-tiba muncul banyak robot pemulung yang coba menyerang mereka. Mereka kemudian berlari ke sebuah bangunan besar. Tapi pintu yang ada di bangunan itu ternyata palsu dan mereka jadi terpojok. Dikepung oleh para robot pemulung. Tiba-tiba mereka semua masuk ke bawah tanah setelah lantai yang mereka injak terbuka. Dan mereka masuk ke lab milik Dr. Amherst. Karena belum tahu siapa mereka, Dr. Amherst waspada. Sampai Chris perlahan mendekat lalu memberikan postcard itu kepada Dr. Amherst. Setelah tenang, dengan cepat Michelle bertanya kepada Dr. Amherst di mana Chris berada sambil menyudutkannya. Dr. Amherst menjawab kalau Chris berada di kampus Sentre dan menceritakan alasan Chris dibawa ke tempat itu.
Setelah kecelakaannya terjadi dengan Chris, alat milik Sentry mendeteksi kalau otak Chris istimewa dan bisa membantu dalam perang saat melawan para robot. Sehingga otak Chris digunakan untuk pusat pembuatan helm neuro yang dipakai oleh manusia sekarang. Mendengar penjelasan Dr. Ahmed itu, Michelle marah dan bertanya apa yang dilakukannya kepada Chris. Dr. Ahmed lalu memanggil robot miliknya yang bernama PC, yang menyimpan semua data soal apa yang dimiliki Dr. Amherst. Bisa dibilang PC adalah Dr. Amherst versi robot. Dr. Amherst lalu meminta PC untuk memutarkan video saat Dr. Amherst melakukan uji coba kepada Chris. Dalam uji coba itu, Chris dalam keadaan koma dan dibantu alat untuk tetap bertahan hidup. Sampai 15 bulan setelah itu, Dr. Amherst melihat kalau Chris sadar. Melihat itu, Dr. Amherst meminta untuk mencabut alat dari Chris. Tapi Dr. Amherst malah diancam dibunuh kalau melepaskan alat itu. Karena tidak bisa membawa Chris kabur, Dr. Amherst membuat koneksi kecil antara Chris dan jaringan luar, sehingga pikiran Chris bisa bebas walaupun tubuhnya tidak, dan menanamkan alamat di tabletop. Selagi mereka berdebat, Brad sudah ada di depan pintu yang langsung masuk ke dalam lab. Namun di dalam sudah tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba lampu mati, lalu muncul Tuan Peanut menyerang Brad dan terjadi pertarungan yang tidak seimbang. Yang pada akhirnya Tuan Peanut dikalahkan dengan terpotongnya topi tingginya. Brad meminta untuk Tuan Peanut kembali dan memberitahu yang lain kalau semua ini salah dirinya. Setelah itu Brad meninggalkannya. Sedangkan di luar, Michelle dan yang lainnya ketika akan kabur, Kate mendengar sesuatu dan meminta untuk Michelle membawa Chris pergi bersembunyi. Tak lama datang para tentara ke tempat itu dan sebagian tentara pergi ke markas para robot. Tak lama muncul Brad dan ikut mencari Michelle. Untuk melindungi Chris dan Michelle, Dr. Amherst keluar dari persembunyian dan menghadapi Brad. Namun karena Brad hanya bisa membunuh robot, hal itu dimanfaatkan Dr. Amherst untuk menjadikan dirinya tameng. Dan kalau ingin mengambil Chris harus membunuhnya terlebih dahulu. Tiba-tiba dari belakang muncul Ethan meminjam helm neuron yang langsung menembak Dr. Amherst yang membuatnya terlempar dan tertutup besi yang membuatnya tewas. Brad yang melihat sikap Ethan itu mulai ragu. Sedangkan di sisi lain, Michelle dan Chris yang akan kabur tertangkap dan Chris langsung dibawa pergi. Sedangkan Michelle ditahan oleh tentara lainnya. Tiba-tiba tentara itu ditembak oleh Brad. Brad meminta untuk Michelle pulang, setelah itu pergi meninggalkannya. Begitu juga tentara yang lainnya. Pagi harinya, Tuan Peanut dan yang tersisa kembali ke markas. Melihat markas sudah hancur dan beberapa robot sudah tewas. Melihat itu membuat Peanut bersedih. Sedangkan di tempat lain, Chris dibawa ke lab. Di lab itu sudah ada Brad dan Ethan. Setelah itu robot Chris disambungkan dengan Chris dan coba mengembalikannya dan meminta untuk menutup jalan keluar yang pernah dipakai oleh Chris. Melihat kalau yang diburu adalah seorang anak membuat Brad merasa telah dibohongi. Namun Ethan hanya mengatakan siapa yang peduli. Ia juga mengatakan kemenangan perang dengan robot berkat bantuan Ethan dan Chris. Dan Brad hanya dianggap saksi sejarah. Selain itu, menurut Ethan, Chris dengan menggunakan alat itu akan membuat manusia lepas dari penderitaan dan hidup lebih damai. Karena pernyataan itu membuat Brad berpikir kalau Ethan sudah tidak waras. Karena menurut Brad, penderitaan dan hidup itu berjalan beriringan. Dan sekali lagi, Ethan mengatakan siapa yang peduli. Perbincangan itu membuat pandangan Brad mulai berubah terhadap Ethan. Sedangkan di markas para robot, Michelle bersedih karena kehilangan adiknya. Melihat itu, Kate menawarkan diri untuk membantunya kalau ingin menyelamatkan adiknya. Mendengar itu, Michelle sempat kaget dan senang karena Kate saat pertama bertemu tidak sebaik itu. Setelah itu, Michelle mendatangi PC untuk menanyakan apa ia tahu kode untuk keluar dari tempat itu, serta kode untuk masuk ke dalam lab, di mana Chris berada. PC mengatakan kalau ia punya semua. Tapi PC memberitahu kalau ia tidak bisa menyelamatkan adiknya karena pusat dari Sentry adalah otak Chris. Kalau Chris dilepas, semua sistem Sentry akan mati.
Mendengar itu, Michelle malah mengajak robot yang tersisa untuk ikut menyerang Sentry agar bisa melumpuhkan sistemnya secara permanen. Namun Tuan Pinat yang mendengar itu mengatakan kalau para robot tidak ingin berperang dan hanya ingin kedamaian. Michelle lalu menjelaskan kalau masih ada kesempatan untuk robot dan manusia hidup berdampingan. Namun Tuan Pinat ragu karena mereka pernah kalah. Tapi kata Michelle mereka kalah karena ada Chris. Karena itu Michelle meminta untuk mengantarkan ke tempat Chris sehingga para robot bisa menang. Mendengar itu robot-robot yang lain jadi semangat untuk membantu Michelle. Lihat semangat para robot, Tuan Pinat menjadi setuju. Mereka kemudian pergi menuju ke Sentry menggunakan beberapa truk besar dan sama-sama menyeberang lautan. Herman menggunakan robot raksasa yang bernama HRM-60. Setelah sampai, Herman dan Kit membuat keributan dengan melempar mobil ke arah bangunan yang membuat Ethan meminta untuk pasukannya melawan para robot. Saat semua tentara keluar, PC dan Michelle menyelinap masuk ke dalam. Perang antara robot dan tentara tidak bisa dihindarkan. Herman harus kehilangan robot raksasanya, namun ia masih punya robot besar yang lain. Sedangkan Ethan yang melihat pertawuran itu yang dirasa tentaranya mulai kalah, ia lalu pergi dari lab untuk menggunakan humanoid miliknya. Setelah itu Brad juga ikut pergi dari lab. Kesempatan itu digunakan oleh Michelle dan PC untuk masuk ke dalam lab. Setelah masuk, PC coba menakut-nakuti orang-orang yang tersisa dengan membawa kampak. Setelah semua keluar, PC mengunci pintu lab tersebut. Sedangkan di medan perang, Ethan melumpuhkan banyak robot dari yang kecil sampai yang besar. Di sisi lain, Tuan Pinat juga mengalahkan beberapa tentara. Sampai tak lama datang Brad menemui Tuan Pinat. Sambil menodong Tuan Pinat, Brad bertanya kenapa masih berperang walaupun tahu akan kalah. Tuan Pinat menjawab tidak akan tahu kalau tidak mencoba. Dan kebebasan sepadan dengan harga apapun. Mendengar itu, Brad menjadi tersentuh dan mengatakan kalau Ethan ada di lantai 4. Dan alasan memberitahu Tuan Pinat karena Brad telah melihat makhluk yang lebih tidak manusiawi daripada robot. Setelah itu pergi meninggalkan Tuan Pinat, duduk santai menatap langit. Sedangkan Michelle yang ingin ngobrol dengan Chris harus memakai helm neuron dan masuk ke dalam pikiran Chris, yang tampak seperti rumah mereka. Michelle lalu mengajak Chris untuk pergi, namun Chris menolaknya karena saat berada dalam tubuh robot dan melihat perang yang terjadi, Chris merasa kalau semua itu adalah kesalahannya. Selain itu, Sentry dan Chris sudah saling membutuhkan. Keduanya akan mati kalau dilepas. Chris lalu meminta Michelle untuk membunuhnya agar semua berakhir. Mendengar itu, Michelle terkejut dan sedih. Karena sudah tidak ada waktu dan cara untuk menyelamatkan Chris. Dengan penuh kesedihan, Michelle lalu mematikan alat bantu Chris, yang membuat semua humanoid tentara serta semua jaringan yang memakai Sentry mati total. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Tuan Pinat menemui Ethan dan meminta negosiasi ulang. Belum ada jawaban, Ethan menjadi histeri saat melihat semua jaringan Sentry mati. Mari berpindah sejenak ke medan tempur, di mana Herman yang melihat Chris akan ditembak coba menyelamatkannya. Sehingga Herman yang terkena tembakan dan dengan brutal memukuli tentara itu. Karena kerusakan yang cukup parah mengenai tubuhnya, Herman mengatakan kalau ia akan berada di dalam mode hemat daya. Melihat itu, Kate mengira kalau Herman mati, merasa bersedih, dan mengungkapkan semua isi hatinya. Mendengar itu, tiba-tiba muncul Herman dengan tubuh aslinya yang setinggi 8 inci, yang membuat Kate begitu senang. Selain itu, robot jalan juga senang atas kemenangannya. Setelah kejadian itu, semua warga dunia mulai protes karena lumpuhnya Sentry, membuat semua aktivitas menjadi kacau. Selain itu, diberitakan juga kalau ada video yang beredar soal Sentry yang melakukan eksperimen kepada anak manusia. Karena video itu, Ethan ditangkap di Miami sebelum terbang ke luar negeri. Dan banyak warga yang mulai membenci Sentry dan berdemo untuk mengakhiri zona khusus para robot. Selain itu, banyak juga yang mencari tahu tentang Michelle. Setelah kejadian itu, Michelle dan Kate tinggal bersama para robot. Michelle lalu melakukan siaran langsung membahas soal pengaruh buruk Sentry.
karena Sindre menjadikan kehidupan tidak ada interaksi sesama manusia. Dan Michelle mengatakan kalau hidup itu saling interaksi satu sama lain dengan orang-orang yang disayangi dan orang di sekitar. Michelle juga meminta kalau ada yang merasa tidak punya siapa-siapa bisa menemuinya dan memulai lagi dengan cara yang benar. Singkat cerita, setelah itu diperlihatkan robot Chris yang dibuang di tumpukan sampah. Namun tak lama terlihat bayangan robot Chris hidup dari pantulan air. Seperti film pada umumnya, cerita lalu selesai.